Sore itu, udara di dalam rumah terasa sangat pengap. Bau tumisan bawang dari dapur kecil mertuaku biasanya terasa menenangkan. Tapi kini justru membuat mual. Aku duduk diam di kursi kayu ruang tamu yang sudah agak reot. Tanganku merobe-roba pinggiran kursi. Sebuah gerakan yang sudah aku latih berbulan-bulan agar terlihat sangat natural. Kepalaku sedikit miring, seolah-olah aku sedang mencoba menangkap arah suara di sekitarku dengan indera pendengaran yang tajam. Padahal, melalui celah kecil di balik kacamata hitam yang selalu kukenakan, aku bisa melihat dengan sangat jelas. Sebelum aku ceritakan bagaimana aku menghancurkan mereka satu persatu, pastikan kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak melewatkan detik-detik kehancuran orang-orang serakah ini. Aku melihat Ibu Rosa, mertuaku, berjalan masuk ke ruang tamu. Dia tidak berjalan dengan lembut seperti biasanya saat di depan Hendra. Langkah kakinya berat dan penuh kebencian. Dia berdiri tepat di depanku, berkacak pinggang, menatapku dengan pandangan seolah aku adalah tumpukan sampah yang lupa dibuang. Aku tetap diam, mengatur napas agar tetap tenang. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang sudah sampai di ubun-ubun. "Vina, kamu dengar tidak? Makan malam sudah siap. Jangan cuma duduk seperti patung di situ. Gara-gara kamu buta, semua pekerjaan rumah jadi urusan saya dan Siska. Kamu ini benar-benar tidak berguna ya," ucap Ibu Rosa dengan nada ketus yang menyayat hati. Aku menarik napas panjang, mencoba menampilkan ekspresi sedih dan bingung yang sempurna. "Maaf Bu, Vina tadi cuma lagi coba mengingat-ingat letak barang di sini supaya nggak merepotkan Ibu lagi." Vina mau coba ke dapur sendiri. Aku mendengar suara decihan sinis dari arah pintu. Itu Siska, adik iparku yang selama ini hidup dari uang yang diam-diam aku berikan melalui Hendra. Dia masuk dengan langkah angkuh, menjinjing tas belanjaan bermerek yang aku tahu pasti dibeli menggunakan kartu kredit suamiku, yang sebenarnya adalah uang hasil jerih payahku sebelum kecelakaan sandiwara ini terjadi. "Halah, Kak Vina, jangan banyak gaya deh. Mau ke dapur sendiri? Yang ada nanti piring-piring pada pecah semua. Capek tahu nggak ngurusin orang cacat kayak kakak? Mas Hendra, itu saking baiknya saja masih mau mempertahankan kakak. Kalau aku jadi Mas Hendra, sudah aku buang kakak ke panti sosial dari kemarin-kemarin," kata Siska sambil melempar tasnya ke atas meja plastik di depanku. Suara benturan tas itu terdengar keras, sengaja dilakukan untuk mengagetkanku. Aku berpura-pura terlonjak kaget. Siska, kenapa bicara begitu? Aku ini kakak iparmu. Aku masih berusaha untuk sembuh. Sembuh, dokter bilang saraf matamu sudah rusak total setelah kecelakaan itu. Vina, jangan mimpi. Ibu Rosa menyambar dengan kasar. Dengar ya, mulai besok, uang bulanan yang biasa dikirim orang tua angkatmu di desa itu, serahkan semuanya ke ibu. Kamu kan sudah tidak butuh apa-apa lagi. Makan sudah disediakan, tidur sudah ada tempat. Untuk apa orang buta pegang uang banyak-banyak? Lebih baik buat biaya kuliah Siska dan keperluan rumah. Hatiku tertawa pedih. Orang tua angkat di desa, itulah kebohongan yang aku bangun sejak awal menikah dengan Hendra. Ayahku, Pak Surya, adalah pemilik salah satu grup perusahaan properti terbesar di negeri ini. Dia sangat menentang hubunganku dengan Hendra dulu, karena dia tahu Hendra hanya mengincar harta. Demi membuktikan cintaku, aku meminta ayahku merahasiakan identitas kami. Aku ingin dicintai apa adanya. Aku ingin membangun hidup dari nol bersama pria yang aku pilih. Tapi kecelakaan kecil 6 bulan lalu, yang sebenarnya hanya membuat mataku teriritasi ringan, memberikan ide gila. Aku ingin tahu, apakah mereka masih mencintaiku jika aku tidak lagi bisa melihat dan memberikan keuntungan materi bagi mereka? Jawabannya sudah jelas. Mereka adalah sekumpulan serigala yang selama ini memakai topeng domba.
Tak lama kemudian, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Itu Hendra, suamiku yang dulu selalu bersikap manis, yang selalu memuji kecantikanku, yang berjanji akan menjadi mataku selamanya saat aku pertama kali mengatakan, aku kehilangan penglihatan. Aku mendengar pintu terbuka. Hendra, kamu sudah pulang nak? Ini loh, istrimu. Baru dibilangin baik-baik, supaya kasih uang bulanannya ke ibu, malah mau nangis. Manja sekali. Lapor Ibu Rosa dengan nada yang dibuat-buat sedih. Seolah dia yang menjadi korban di sini. Aku merasakan kehadiran Hendra di dekatku. Aku menunggu dia mengelus kepalaku. Atau setidaknya membelaku seperti dulu. Namun, yang aku rasakan hanyalah aroma parfum wanita yang sangat menyengat dari pakaiannya. Itu bukan parfumku. Itu bukan aroma parfum yang biasa dipakai pria. Hatiku mencelos. Jadi, dugaan itu benar. Vina, suara Hendra terdengar dingin dan lelah. Ibu, benar. Kamu sekarang kondisinya begini. Kamu tidak butuh uang untuk dandan atau belanja lagi. Berikan saja pada ibu. Jangan buat suasana rumah jadi tegang terus. Aku sudah capek kerja seharian untuk menghidupi kalian semua. Kerja? Seharian? Aku tahu betul perusahaannya sedang diambang kebangkrutan karena dia tidak becus mengelola modal yang secara anonim ayahku kirimkan melalui pihak ketiga. Aku tahu dia lebih banyak menghabiskan waktu di kafe-kafe mahal bersama teman-temannya atau mungkin wanita lain. Tapi, Hendra, itu satu-satunya simpanan yang aku punya untuk biaya pengobatanku nanti. Kalau ada harapan sembuh, aku merintih, mencoba memancing sejauh mana dia akan melangkah. Hendra mendengus kasar. Aku bisa merasakan dia duduk di sebelahku, tapi dia tidak menyentuhku sama sekali. Sudahlah Vina, terima kenyataan. Kamu itu buta. Tidak ada gunanya membuang-buang uang untuk harapan yang tidak pasti. Sekarang, mana kartunya? Ibu bilang, kamu menyimpannya di laci kamar. Aku hanya menunduk, membiarkan air mata palsu jatuh membasahi pipiku. Di balik kegelapan ini, aku mencatat setiap kata, setiap nada bicara, dan setiap penghinaan yang mereka berikan. Mereka mengira aku tidak berdaya. Mereka mengira aku adalah tawanan di rumah ini. Mereka tidak tahu bahwa setiap malam, saat mereka tertidur lelap, aku membuka penutup mataku, menyalakan ponsel rahasiaku, dan memantau setiap pergerakan saham, serta laporan dari orang-orang. Suruhan ayahku tentang kebusukan Hendra di luar sana. Malam itu, saat makan malam berlangsung, aku dibiarkan duduk di pojok meja dengan piring plastik berisi tiga sisa-sisa lauk yang sudah hampir habis. Mereka makan dengan lahap, sambil tertawa-tawa membicarakan rencana liburan akhir tahun, menggunakan uang yang mereka paksa ambil dariku. Nanti kalau si Vina tanya, kenapa kita pergi? Bilang saja kita ada urusan keluarga di luar kota yang tidak memungkinkan bawa orang buta. Siska berbisik, tapi suaranya cukup keras untuk kudengar. Ide bagus itu. Lagi pula, siapa yang mau repot-repot menuntun dia di tempat wisata? Malu-maluin saja, sahut Ibu Rosa sambil tertawa kecil. Hendra hanya diam, tidak membela, tidak pula melarang. Dia sibuk dengan ponselnya di bawah meja. Dari sudut mataku yang tertutup kacamata hitam, aku melihat dia sedang bertukar pesan dengan seseorang bernama Maya. Isinya, sabar ya sayang, sebentar lagi aset dia jatuh ke tanganku semua, kita akan segera bebas dari beban ini. Beban? Jadi selama ini aku dianggap beban. Baiklah. Jika mereka ingin bermain peran, aku akan menjadi sutradara terbaik untuk mereka. Aku akan membiarkan mereka merasa menang untuk saat ini. Aku akan membiarkan mereka menguras sedikit umpan yang sengaja aku letakkan. Karena saat-saatnya tiba, saat aku benar-benar membuka mata, aku pastikan mereka tidak akan punya tempat lagi untuk berpijak di kota ini. Vina, kenapa tidak dimakan nasinya? Oh iya, Ibu lupa, kamu kan tidak bisa lihat ya. Nasinya di sebelah mana?
Ibu Rosa tertawa mengejek sambil menggeser piringku hingga hampir jatuh ke lantai. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mereka artikan sebagai kepasrahan. Padahal itu adalah awal dari bencana bagi mereka. Iya Bu, maaf, Vina memang tidak bisa melihat apa-apa sekarang. Tapi Vina percaya, Tuhan tidak tidur. Dia melihat segalanya. Hendra terbatuk mendengar kata-kataku. Wajahnya sedikit berubah gelisah, namun segera ia tutupi dengan sikap acuh tak acuh. Mereka tidak sadar bahwa malam itu adalah malam terakhir mereka bisa tidur dengan tenang di bawah atap yang sebenarnya, dibayar oleh orang buta yang mereka hina ini. Perjalanan pembalasanku baru saja dimulai, dan aku akan memastikan setiap tetes air mata yang aku jatuhkan malam ini akan mereka bayar dengan kehancuran yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Aku berdiri pelan, meraba dinding untuk kembali ke kamar. Sementara di belakangku, tawa mereka masih meledak, merayakan kemenangan semu atas diriku yang mereka anggap lemah. Besok, aku akan mulai menunjukkan pada mereka bahwa ada hal-hal yang jauh lebih mengerikan daripada kehilangan penglihatan, yaitu kehilangan segalanya di saat kalian merasa berada di atas angin. Pagi menyapa dengan suasana yang tidak pernah lagi ramah bagiku. Aku terbangun karena suara bantingan pintu kamar yang sangat keras. Itu Hendra. Tanpa menyapa, tanpa kecupan di dahi, seperti yang biasa dia lakukan dulu, dia langsung menggobrak-gebrik lemari pakaianku. Aku tetap bergeming di atas tempat tidur, menatap kosong ke arah depan, sambil sesekali mengedipkan mata di balik kacamata hitam yang sudah kupakai sejak subuh. Aku ingin melihat sejauh mana pria yang kucintai ini akan merendahkan dirinya demi materi. Vina, di mana kamu simpan cincin warisan dari ibumu itu? Aku tahu, kamu masih menyimpannya di suatu tempat, bentak Hendra tanpa menoleh padaku. Suaranya penuh ambisi yang menjijikkan. Aku mengatur suaraku agar terdengar gemetar dan rapuh. Cincin itu satu-satunya kenangan yang aku punya. Hendra, kenapa kamu mencarinya? Bukankah kemarin aku sudah berikan kartu ATM-ku pada ibu? Hendra mendengus. Dia berjalan mendekat dan mencengkeram bahuku dengan kasar. Aku bisa merasakan telapak tangannya yang dingin. Kartu itu isinya cuma recehan, tidak cukup untuk menutupi kerugian proyekku. Kalau kamu memang cinta sama aku, harusnya kamu mengerti. Kamu kan sudah butuh perhiasan lagi. Orang buta tidak perlu tampil cantik. Vina, berikan padaku sekarang. Hatiku perih, bukan karena ucapan kasarnya, tapi karena kebodohanku yang pernah menganggap pria ini adalah pelindungku. Cincin yang dia cari sebenarnya adalah berlian langka senilai ratusan juta. Pemberian ayah sebagai hadiah ulang tahunku yang ke-21. Tentu saja aku menyimpannya di tempat yang tidak akan pernah dia temukan di dalam lapisan rahasia koper tua yang selalu kuletakkan di sudut kamar. Aku lupa menaruhnya di mana, Hendra. Mungkin jatuh saat aku mencoba berjalan sendiri ke kamar mandi waktu itu. Dustaku dengan suara serak. Hendra melepaskan cengkeramannya dengan sentakan yang membuatku hampir terjatuh dari kasur. Sia-sia punya istri seperti kamu, menyimpan barang saja tidak becus. Dia kemudian keluar kamar dengan langkah terburu-buru, meninggalkan aroma kemarahan yang pekat. Aku bangkit perlahan, meraba dinding seolah mencari jalan. Aku melangkah keluar kamar, menuju ruang tengah. Aku mendengar suara bisikan-bisikan dari arah dapur. Aku berhenti di balik sekat kayu, menajamkan pendengaranku. Di sana, Ibu Rosa dan Siska sedang sibuk membongkar tas belanjaku yang baru saja diantarkan oleh kurir. Tas berisi vitamin dan suplemen mata yang aku pesan secara rahasia untuk menjaga kondisi fisikku. Lihat ini Bu, vitamin mahal semua. Si buta ini bener-bener tidak tahu diri ya. Mas Hendra lagi susah, dia malah foya-foya beli ginian. Suara Siska terdengar sangat penuh kebencian. Sudah, Siska, sini. Ibu lihat. Wah, ini kalau dijual lagi di grup WhatsApp ibu-ibu pengajian,
Pasti laku mahal. Bilang saja, ini barang impor. Biar saja si Vina itu kita kasih obat pusing biasa. Dia juga tidak bakal tahu bedanya. Wong dia tidak bisa baca labelnya kan? Sahut Ibu Rosa, diiringi tawa renyah yang membuat bulu kudukku berdiri. Aku mengepalkan tangan kuat-kuat hingga kuku-kuku memutih. Mereka bukan hanya mencuri uangku, tapi mereka sengaja ingin aku tetap dalam kondisi lemah. Mereka ingin aku tetap buta selamanya, agar mereka bisa terus mengisap darahku. Aku melanjutkan langkahku ke ruang makan, berpura-pura tidak sengaja menabrak kursi untuk menarik perhatian mereka. Ibu, Siska, apa paket vitamin Vina sudah datang? Suasana dapur mendadak hening selama beberapa detik sebelum Ibu Rosa menjawab dengan nada yang tiba-tiba berubah manis, namun palsu. Oh, Vina sayang, paketnya tadi isinya salah kirim. Cuma isinya sabun cuci piring. Ibu sudah komplain ke kurirnya. Nanti kalau yang benar datang, Ibu kasih ya. Oh, begitu ya Bu. Sayang sekali. Padahal mata Vina rasanya perih sekali hari ini. Ucapku sambil menyeka sudut mataku yang sama sekali tidak sakit. Sabar ya Kak, makanya jangan banyak pikiran. Oh iya, Kak Vina, tadi ada surat tagihan lagi buat Kakak. Katanya cicilan apartemen yang Kakak beli sebelum kecelakaan itu nunggak. Mas Hendra, pusing banget loh mikirinnya. Apa nggak sebaiknya apartemen itu dijual saja buat bantu modal Mas Hendra? Siska mendekatiku. Suaranya terdengar seolah dia sangat peduli. Padahal aku tahu dia ingin komisi dari penjualan itu untuk membeli ponsel baru. Apartemen itu adalah aset atas namaku sendiri. Hendra tidak tahu bahwa apartemen itu sudah lunas sejak lama. Surat tagihan yang mereka bicarakan pasti adalah surat palsu yang mereka buat sendiri untuk menipuku agar mau menandatangani surat kuasa penjualan. Dijual, tapi itu satu Satania tempat tinggal yang Vina punya atas nama sendiri. Siska, kataku dengan nada bimbang. Vina, dengerin Ibu. Ibu Rosa kini memegang tanganku, meremasnya seolah memberi kekuatan. Kamu itu sudah jadi bagian dari keluarga ini. Rumah Ibu ya, rumah kamu juga. Buat apa punya apartemen kosong kalau suamimu sendiri sedang tercekik utang? Kamu mau lihat Hendra di penjara? Aku terdiam. Inilah saatnya bibit-bibit masalah ini mulai aku siram dengan bensin. Aku ingin melihat seberapa jauh keserakahan mereka akan membawa mereka masuk ke dalam lubang yang aku gali. Baiklah, kalau itu demi Hendra. Nanti Vina coba pikirkan lagi ya Bu. Vina mau istirahat dulu. Kepala Vina pening. Aku berbalik, berjalan perlahan menuju kamar. Namun sebelum aku benar-benar masuk, aku mendengar Hendra kembali masuk ke rumah. Tapi dia tidak sendiri. Aku mendengar suara sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai keramik rumah kami. Suaranya ritmis dan elegan. Hendra, kamu yakin istrimu tidak akan tahu aku di sini? Suara seorang wanita, lembut namun penuh nada menggoda, masuk ke indera pendengaranku. Tenang saja Maya. Dia itu buta. Bukan cuma tidak bisa lihat. Dia juga bodoh. Dia sedang di kamar. Palingan tidur atau menangis. Ayo masuk ke ruang kerja. Aku butuh tanda tangan kamu untuk dokumen pengalihan aset yang tadi kita bahas. Jawab Hendra dengan nada yang begitu santai. Seolah keberadaanku di rumah ini hanyalah seperti furnitur tua yang tak bermakna. Aku menutup pintu kamar dengan sangat pelan, lalu menyandarkan tubuhku di balik daun pintu. Jantungku berdegup kencang. Maya, nama itu lagi. Ternyata dia sudah berani membawa selingkuhannya ke dalam rumahku sendiri, di bawah hidungku. Di saat aku dianggap tak berdaya, aku mengambil ponsel rahasiaku dari balik bantal. Jemariku menari dengan cepat, mengirimkan pesan singkat kepada Pak Baskoro, asisten pribadi ayahku. Pak Baskoro, kirimkan tim audit ke perusahaan Hendra sekarang. Jangan gunakan nama ayah, gunakan nama investor anonim yang ingin menarik modal. Dan satu lagi, cari tahu siapa wanita bernama Maya
yang sering bersamanya, aku meletakkan ponsel itu kembali, lalu duduk di tepi tempat tidur. Di luar sana, aku bisa mendengar tawa centil wanita itu bersahutan dengan tawa Hendra dan Ibu Rosa. Mereka sedang berpesta di atas penderitaanku. Mereka menganggap kegelapan yang aku alami adalah keberuntungan bagi mereka. Mereka tidak tahu bahwa di dalam kegelapan ini, aku sedang menyusun jaring-jaring yang akan menjerat mereka dalam kemiskinan yang sesungguhnya. Tiba-tiba, pintu kamarku terbuka sedikit. Aku segera memasang wajah kosong. Aku merasakan seseorang masuk dengan langkah sangat pelan. Hampir tidak terdengar. Orang itu berdiri di depanku cukup lama. Aku bisa merasakan tatapan matanya yang tajam sedang menyelidikiku, memastikan apakah aku benar-benar tidak bisa melihat. Aku tetap diam, mengatur napas agar tetap teratur, seperti orang yang sedang melamun dalam kesedihan. Namun, tanganku yang berada di bawah paha terkepal kuat saat aku mendengar bisikan lirih dari orang itu. Suara yang sangat aku kenal, namun kini terdengar seperti suara iblis. Kasihan sekali kamu, Vina. Cantik, tapi cacat. Seandainya kamu tahu apa yang akan terjadi pada rumah dan hartamu besok, mungkin kamu akan memilih untuk mati saja saat kecelakaan itu. Suara itu adalah suara Siska. Dan sebelum dia pergi, aku sempat mendengar bunyi klik dari ponselnya. Dia memotretku. Dia memotret kondisiku yang menyedihkan untuk mungkin ditunjukkan pada teman-temannya sebagai bahan ejekan. Begitu pintu tertutup kembali, aku membuka mataku di balik kacamata hitam. Sorot mataku tidak lagi melayu. Ada api kemarahan yang berkobar di sana. Kalian ingin hartaku? Kalian ingin melihatku hancur? Silakan ambil umpannya. Karena besok, permainan yang sesungguhnya akan dimulai dengan kejutan yang tidak akan pernah kalian lupakan seumur hidup kalian. Hari ketiga, dalam kegelapan, ini terasa lebih dingin dari biasanya. Aku terbangun bukan karena sinar matahari yang menembus jendela, tapi karena suara gaduh di ruang tengah. Sepertinya Ibu Rosa dan Siska sedang membongkar lemari pajangan di ruang tamu, tempat aku menyimpan beberapa porselen antik pemberian kolega ayahku. Melalui celah pintu yang sengaja kubuka sedikit, aku melihat pemandangan yang membuat dadaku sesak. Mereka memasukkan barang-barang itu ke dalam kardus besar dengan terburu-buru. Bu, kalau porselen ini laku, Siska mau beli tas yang kemarin kita lihat di mall ya? Mas Hendra sudah izinkan kok. Katanya, ambil saja apa yang bisa dijual dari barang-barang si Vina, ucap Siska sambil tertawa kecil. Tangannya dengan kasar membungkus piring keramik mahal itu dengan koran bekas. Ibu Rosa mengangguk semangat. Ambil saja semuanya. Siska, Vina juga tidak akan tahu barangnya hilang. Kalau dia tanya, kita bilang saja pecah karena tersenggol kucing atau jatuh sendiri. Dia kan buta. Mau protes bagaimana? Lagian, barang mewah begini tidak pantas ada di rumah orang cacat. Aku mengepalkan tangan di balik daster yang kukenakan. Barang-barang itu bukan sekadar pajangan. Itu adalah kenangan dari perjalananku bersama ayah. Namun, aku harus menahan diri. Aku kembali ke tempat tidur, duduk bersila dengan pandangan kosong saat pintu kamarku didobrak masuk oleh Hendra. Vina, mana kunci brankas kecil yang kamu taruh di lemari bawah? Hendra tidak lagi berbasa-basi. Suaranya terdengar panik dan kasar. Aku menoleh perlahan ke arah suaranya. Brankas? Untuk apa? Hendra, itu isinya dokumen-dokumen penting milik mendiang ibuku dan beberapa surat tanah di desa. Hendra berjalan mendekat. Aroma alkohol samar tercium dari napasnya. Dia pasti baru pulang dari tempat hiburan malam bersama wanita itu. Jangan banyak tanya. Perusahaanku sedang diaudit secara mendadak oleh investor. Aku butuh jaminan tambahan untuk menutupi selisih dana. Cepat kasih tahu kodenya atau berikan kuncinya. Tapi itu harta terakhirku, Hendra. Kalau itu juga diambil, aku punya apa lagi? Aku merintih.
mencoba memancing sisi kemanusiaannya yang mungkin masih tersisa 1%. Tapi itu harta terakhirku, Hendra. Kalau itu juga diambil, aku punya apa lagi? Aku merintih, mencoba memancing sisi kemanusiaannya yang mungkin masih tersisa 1%. Hendra tertawa sinis, tawa yang terdengar sangat asing bagi telingaku. Kamu punya aku, Vina. Bukankah itu cukup? Kamu sudah buta, tidak berdaya. Siapa lagi yang mau mengurusmu kalau bukan aku? Jadi, jangan pelit, berikan sekarang. Atau aku akan membongkar lemari ini dengan paksa. Aku menunjuk ke arah laci paling bawah dengan jari gemetar. Kuncinya ada di dalam kotak jahit warna biru. Hendra, tapi tolong, jangan jual surat tanah itu. Itu tanah satu-satunya milik keluargaku di desa. Tanah di desa itu adalah tanah seluas 10 hektar di kawasan industri yang nilainya terus melonjak, yang ayahku beli atas namaku. Hendra mengira itu hanya sebidang sawah kecil yang tidak seberapa. Dia segera menemukan kuncinya, dan tanpa kata pamit, dia berlari keluar kamar. Aku mendengar suara motornya menderu pergi dengan kencang. Setelah memastikan Hendra jauh, aku bangkit dan menutup pintu kamar dengan rapat. Aku mengambil ponsel rahasiaku. Ada pesan masuk dari Pak Baskoro. Non Vina, tim audit kami menemukan penggelapan dana sebesar 5 miliar di perusahaan suami Anda. Semua dialirkan ke rekening pribadi atas nama Maya Safira. Apa langkah selanjutnya? Aku tersenyum dingin. Biarkan dia merasa di atas angin sebentar lagi. Pak Baskoro, jangan hentikan auditnya. Buat dia merasa terpojok, sampai dia berani menjual surat tanah yang baru saja dia ambil dari saya. Saya ingin dia menjualnya kepada perusahaan cangkang milik kita sendiri. Aku meletakkan ponsel itu kembali, tepat saat Ibu Rosa masuk ke kamarku, tanpa mengetuk. Dia membawa sepiring nasi dengan lauk yang baunya sangat amis. Vina, ini makan siangmu. Ibu sudah masakan ikan asin kesukaanmu, katanya sambil meletakkan piring itu di meja samping tempat tidur. Aku mencium baunya. Itu bukan ikan asin biasa, bau amisnya sangat tajam, seperti ikan yang sudah mulai membusuk. Aku meraba piring itu dan berpura-pura hendak menyuap. Namun tanganku sengaja menyentuh bagian yang sangat kotor di pinggiran piring. Bu, kok ikannya baunya aneh ya? Apa tidak basi? Tanyaku lembut. Ibu Rosa mendengus. Kamu itu sudah buta jadi banyak mau ya? Itu ikan segar. Kalau tidak mau makan ya sudah. Biar ibu kasih ke kucing saja. Jangan manja. Di rumah ini tidak ada pelayan buat melayani selera makanmu yang selangit itu. Dia merampas kembali piring itu dan keluar sambil mengomel. Begitu dia pergi, aku melihat dari balik kacamata hitamku. Dia benar-benar memberikan nasi itu ke kucing di halaman belakang dan bahkan kucing itu pun enggan menyentuhnya. Hatiku hancur melihat betapa rendahnya mereka memperlakukanku. Mereka benar-benar ingin aku mati perlahan-lahan. Sore harinya, Siska masuk ke ruang tamu membawa seorang wanita yang suaranya sangat kukenal. Suara sepatu hak tinggi yang sama. Maya, mereka duduk di sofa yang hanya berjarak 2 meter dariku. Mereka mengira aku sedang melamun di dunia gelapku sendiri. Wah, Maya, tas baru kamu bagus banget. Pasti dari Mas Hendra ya? Siska memuji dengan nada menjilat. Iya dong, Siska. Hendra bilang ini hadiah, karena aku sudah sabar menunggu dia mengurus urusan rumah tangganya yang membosankan ini. Maya menjawab sambil melirik ke arahku. Aku bisa merasakan tatapan mengejeknya. Jadi, ini istrimu yang buta itu? Kasihan ya. Cantik-cantik, tapi tidak bisa lihat dunia. Kalau aku jadi dia, aku lebih baik menghilang saja, daripada jadi beban suami. Siska tertawa terbahak-bahak. Titi, pelankan suaramu Maya. Nanti kalau dia dengar dan mengadu ke Mas Hendra bagaimana? Meskipun Mas Hendra sudah tidak peduli, tapi kan kita butuh dia tetap tenang sampai semua surat-surat Nia ditandatangani. Tenang saja Siska. Dia tidak akan dengar. Orang buta itu
Biasanya kalau tidak melamun ya berdoa. Memangnya doa orang cacat didengar Tuhan? Maya mencibir. Dia kemudian berdiri dan berjalan mendekatiku. Aku mencium aroma parfumnya yang sangat kuat. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pipiku. Maya menempelkan gelas minumannya yang berembun ke wajahku. Aku tersentak kaget secara dramatis. Ups, maaf ya Vina, aku tidak sengaja. Aku kira tadi kamu itu patung pajangan. Habisnya diam saja sih, kata Maya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Siapa? Siapa itu? Tanyaku dengan suara bergetar, berpura-pura ketakutan. Ini Maya, teman bisnis suamimu. Kamu jangan banyak pikiran ya. Aku cuma mampir sebentar, mau ambil dokumen yang ketinggalan. Ucapnya bohong. Aku melihatnya dengan jelas melalui celah kacamata hitam. Dia sedang merogoh tas kerjaku yang ada di atas meja samping, mencari kunci atau dokumen lain. Aku hanya bisa terdiam, membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Di dalam hati, aku menghitung setiap penghinaan ini sebagai utang yang harus mereka bayar lunas. Keadaan semakin memanas ketika malam itu Hendra pulang dengan wajah sumringah. Ibu, Siska, kita akan kaya. Aku baru saja bertemu pembeli tanah desa Vina. Mereka mau bayar tunai besok. Kita bisa pindah dari rumah sempit ini, seru Hendra sambil memeluk ibunya. Mereka bertiga bersorak gembira di ruang tamu, sementara aku duduk di kegelapan kamarku, menatap bayangan mereka di balik celah pintu. Mereka sedang merayakan pencurian harta milikku, mengira bahwa besok adalah awal kehidupan mewah mereka. Mereka tidak tahu bahwa pembeli tanah itu adalah orang suruhanku, dan kontrak yang akan ditandatangani Hendra besok berisi jebakan hukum yang akan membuat dia kehilangan seluruh hartanya, termasuk kebebasannya. Besok, Hendra, besok adalah hari yang besar. Bisikku pelan pada diri sendiri. Pagi itu, suasana rumah terasa sangat berbeda. Ada aura kegembiraan yang meluap-luap dari ruang makan. Namun bagiku, itu adalah aroma busuk dari sebuah pengkhianatan yang sudah mencapai puncaknya. Aku terbangun bukan karena alarm, melainkan karena suara dering telepon Hendra yang berkali-kali berbunyi. Aku tetap berbaring, memejamkan mata di balik kacamata hitam yang sudah menjadi bagian dari kulitku. Iya Pak, tentu. Saya akan datang jam 10, tepat di kantor notaris. Semua dokumen sudah siap. Tanah itu milik istri saya, tapi saya punya kuasa penuh atas dirinya. Baik Pak, sampai jumpa. Suara Hendra terdengar sangat bersemangat. Aku bisa membayangkan wajahnya yang penuh keserakahan, membayangkan tumpukan uang yang akan segera ia genggam. Hendra masuk ke kamar dengan terburu-buru. Dia tidak menyapaku. Dia justru langsung menuju ke laci rias, mengambil beberapa lembar dokumen yang sudah aku siapkan, dokumen yang sudah aku modifikasi sedemikian rupa dengan bantuan pengacara pribadiku. Vina, bangun. Kamu harus ikut aku sebentar, perintahnya sambil menarik lenganku dengan kasar agar aku duduk di tepi tempat tidur. Aku mengucek mataku yang tertutup kacamata hitam, berpura-pura bingung. Kemana Hendra? Kenapa pagi-pagi begini? Sudah, jangan banyak tanya. Kamu cukup ikut. Nanti di sana kamu cuma perlu cap jempol di beberapa berkas. Bilang saja kamu setuju dengan semua yang aku katakan. Ini demi masa depan kita, demi biaya pengobatan matamu juga. Dustanya dengan nada yang sangat meyakinkan. Jika aku benar-benar buta, mungkin aku akan menangis haru mendengar perhatiannya yang palsu itu. Aku mengikuti langkahnya, meraba-raba pundaknya saat kami berjalan menuju mobil. Di ruang tamu, Ibu Rosa dan Siska sudah menunggu dengan pakaian terbaik mereka, seolah-olah akan menghadiri pesta besar. Ayo cepat Hendra, nanti pembelinya menunggu. Siska sudah tidak sabar mau lihat-lihat mobil baru di showroom sore nanti, ujar Siska dengan nada riang, sama sekali tidak mempedulikan kehadiranku yang ada di dekat mereka.
Kami berangkat menuju sebuah kantor di kawasan pinggiran Jakarta. Di dalam mobil, tak ada percakapan hangat. Mereka sibuk berdiskusi tentang apa yang akan mereka beli pertama kali setelah uang itu cair. Ibu Rosa ingin merenovasi rumah dan membeli perhiasan emas, sedangkan Siska ingin berlibur ke luar negeri. Hendra, dia hanya diam, tapi tangannya terus sibuk mengetik pesan di ponselnya. Aku melirik sedikit. Dia sedang mengirim pesan pada Maya. Sayang, siang ini kita bertemu di apartemen biasa ya. Aku sudah bawa kuncinya. Sesampainya di gedung yang mereka tuju, aku dipandu masuk ke sebuah ruangan yang aromanya penuh dengan bau kertas dan kopi. Aku tahu, ini bukan kantor notaris biasa. Ini adalah kantor yang sudah disewa oleh tim ayahku untuk menjebak mereka. Silakan duduk. Pak Hendra, Ibu Vina, suara seorang pria yang sangat kukenal, Pak Baskoro, menyambut kami. Dia menyamarkan suaranya agar sedikit lebih berat, tapi aku tahu itu dia. Ini dokumen penjualannya, Pak. Istri saya sudah setuju, kata Hendra sambil menyodorkan tumpukan kertas itu. Baik. Ibu Vina, apakah benar Anda menyetujui pengalihan aset tanah di desa ini kepada klien kami dengan nilai yang telah disepakati? Tanya Pak Baskoro dengan nada profesional. Aku mengangguk pelan, menampilkan wajah yang sangat sedih. Iya, Pak. Jika itu memang yang terbaik untuk suami saya setuju. Saya tidak bisa melihat apa-apa lagi. Jadi saya percayakan semuanya pada Hendra. Hendra tersenyum lebar. Dia menuntun tanganku untuk menempelkan ibu jari pada bantalan tinta, lalu menekannya kuat-kuat ke atas kertas-kertas itu. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia tidak tahu bahwa yang aku tanda tangani bukanlah surat penjualan tanah, melainkan surat pengakuan utang pribadi Hendra kepada sebuah perusahaan investasi yang sebenarnya adalah perusahaan milik ayah dengan jaminan. Seluruh aset yang ia miliki saat ini, termasuk rumah yang kami tempati dan saham di perusahaannya yang nyaris bangkrut. Setelah selesai, Hendra mengajak kami pulang dengan terburu-buru. Dia tampak sangat puas. Vina, kamu tunggu di rumah ya. Aku ada urusan bisnis mendadak yang tidak bisa ditunda. Ibu dan Siska, kalian juga pulang dulu saja pakai taksi. Aku mau langsung pergi. Hendra menurunkanku di depan rumah dan langsung tancap gas. Aku tahu dia menuju kemana. Dia menuju ke Maya, merayakan kemenangan yang ia kira nyata. Di dalam rumah yang sepi, pergolakan batin mulai menyerangku. Aku duduk di lantai ruang tamu, melepaskan kacamata hitamku sejenak. Mataku terasa pedih, bukan karena sakit, tapi karena air mata yang akhirnya jatuh. Aku teringat saat awal kami menikah. Hendra adalah pria yang sangat sederhana dan perhatian. Mengapa uang bisa mengubah seseorang menjadi iblis seperti ini? Mengapa kasih sayang yang dulu ia janjikan bisa berubah menjadi penghinaan hanya karena aku dianggap cacat? Setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan saat aku mencoba menjadi istri yang baik, memasak untuknya meskipun aku lelah, dan memberikan seluruh tabunganku untuk modal usahanya. Dan sekarang, di rumah ini pula, aku mendengar mereka merencanakan untuk membuangku. Kamu terlalu baik, Vina, dan kebaikanmu dianggap sebagai kelemahan oleh mereka. Bisikku pada diriku sendiri sambil mengusap air mata. Tiba-tiba, pintu depan terbuka dengan kasar. Ibu Rosa dan Siska masuk dengan wajah yang tidak lagi sumringah. Mereka tampak kesal. Duh, capek sekali. Hendra itu keterlaluan ya. Kita disuruh pulang naik taksi panas-panasan. Padahal, dia mau foya-foya sendiri. Omel Siska sambil melempar sepatunya ke sudut ruangan. Dia melihatku duduk di lantai tanpa kacamata. Namun, karena pencahayaan yang remang dan posisi kepalaku yang menunduk, dia tidak menyadari bahwa mataku terbuka lebar. Hei, Vina, ngapain duduk di lantai kayak pengemis begitu? Cepat masuk kamar. Oh iya, ibu lupa bilang, mulai besok kamu pindah tidur di kamar belakang yang dekat gudang ya. Kamar kamu mau dipakai Siska. Dia butuh ruang lebih luas
buat simpan barang-barang barunya nanti. Suara Ibu Rosa terdengar tanpa belas kasihan sedikit pun. Tapi, Bu, kamar belakang itu kan lembab dan banyak kecoa. Vina, takut, kataku. Kembali memakai kacamata dengan cepat dan memasang mode buta. Takut apa? Kamu kan tidak bisa lihat kecoaknya. Sudah, jangan banyak bantah. Kamu itu beruntung. Masih kita kasih tumpangan di sini. Kalau bukan karena tanahmu itu sudah laku, kamu sudah kami tendang dari tadi pagi. Siska menimpali sambil menarik paksa lenganku untuk berdiri. Dia menyeret aku ke arah kamar belakang yang kecil dan berbau apak. Dia mendorongku masuk hingga aku tersungkur di atas kasur tipis yang diletakkan di lantai. Nah, ini tempat yang cocok buat kamu. Besok kalau uang dari Mas Hendra sudah cair, kami akan cari pembantu baru buat urus rumah ini. Jadi kamu tidak perlu repot-repot meraba dinding lagi. Kamu cukup diam di sini sampai kami memutuskan mau diapakan kamu selanjutnya, kata Siska sebelum membanting pintu kayu tua itu dan menguncinya dari luar. Aku duduk di dalam kegelapan yang sesungguhnya sekarang. Ruangan ini pengap. Hanya ada satu ventilasi kecil di bagian atas. Di balik pintu, aku mendengar mereka tertawa puas. Mereka benar-benar telah memenjarakanku di rumahku sendiri. Namun, mereka melakukan satu kesalahan besar. Mereka membiarkan aku membawa tas kecilku yang di dalamnya tersembunyi ponsel rahasiaku. Aku menyalakan layar ponsel. Cahayanya menyinari wajahku yang kini dipenuhi senyum getir. Aku menelepon Pak Baskoro. Pak Baskoro, jalankan rencana tahap 2. Sekarang, pastikan semua akses perbankan Hendra diblokir dalam 1 jam ke depan. Dan kirimkan rekaman percakapan di kantor tadi ke ponsel Maya Safira. Saya ingin melihat apa yang dilakukan wanita itu saat dia tahu uang yang dijanjikan Hendra sebenarnya adalah utang. Baik, Non Vina, semuanya akan segera diproses. Bagaimana dengan kondisi Non di sana? Saya baik. Saya sedang menikmati hadiah terakhir dari mereka di kamar gudang ini. Berikan waktu 1 malam lagi untuk mereka bermimpi. Karena besok pagi, matahari tidak akan pernah terbit untuk mereka. Aku menutup telepon. Suara tikus yang berlarian di plafon tidak lagi membuatku takut. Justru suara itu terdengar seperti musik pengiring menuju kehancuran mereka. Aku memejamkan mata, bukan karena aku buta, tapi karena aku ingin menyimpan energi untuk hari esok hari, di mana aku akan melangkah keluar dari gudang ini. Bukan sebagai menantu yang tertindas, melainkan sebagai wanita yang akan meruntuhkan seluruh dunia mereka. Tiba-tiba, dari balik dinding, aku mendengar suara pertengkaran hebat antara Ibu Rosa dan Siska. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres dengan kartu debit yang mereka bawa. Jantungku berdegup tenang. Permainan baru saja dimulai, dan mereka bahkan belum melewati level pertama. Malam di dalam kamar gudang ini terasa sangat panjang. Udara yang lembab dan bau debu yang menyesakkan dada menjadi saksi bisu betapa rendahnya aku di mata mereka. Aku duduk bersandar pada dinding yang catnya sudah mengelupas, mendengarkan suara riuh dari ruang tengah. Mereka sedang berpesta. Suara denting gelas dan tawa melengking Siska menembus pintu kayu yang terkunci. Mereka merayakan penjualan tanah itu dengan memesan makanan mewah. Sementara aku bahkan tidak diberi seteguk air pun sejak sore tadi. Bu, lihat deh, Mas Hendra baru saja kirim foto saldo rekeningnya. Banyak banget nolnya. Besok kita langsung ke butik ya. Suara Siska terdengar sangat antusias. Tentu saja, sayang. Ibu juga mau beli kalung berlian yang lebih besar dari punya tante sebelah. Akhirnya, penderitaan kita mengurus si buta itu terbayar lunas, sahut Ibu Rosa. Aku tersenyum dalam kegelapan. Saldo yang mereka lihat adalah saldo semu, sebuah angka yang sengaja dimunculkan oleh sistem perbankan. Ayahku untuk memberi mereka harapan palsu sebelum semuanya berubah menjadi angka minus yang mengerikan. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka dengan dentuman keras.
itu, Hendra. Namun, suaranya tidak terdengar, seperti orang yang baru saja menang. Langkah kakinya berat, dan dia terdengar sedang berbicara di telepon dengan nada panik. Bagaimana mungkin tidak bisa ditarik? Pak, saya baru saja tanda tangan kontrak tadi siang. Tidak mungkin. Saldonya dibekukan karena aktivitas mencurigakan. Tolong, cek lagi, teriak Hendra. Keheningan sesaat melanda ruang tamu. Aku menajamkan pendengaranku, menempelkan telinga ke pintu gudang. Hendra, ada apa? Kenapa kamu teriak-teriak? Tanya Ibu Rosa. Suaranya terdengar cemas. Bu, kartu kreditku ditolak saat aku mau bayar makan malam dengan Maya tadi. Lalu saat aku cek M-Banking, saldonya ada, tapi statusnya on hold. Aku menelepon bank, dan mereka bilang ada laporan penggelapan dana yang masuk atas namaku. Suara Hendra gemetar. Laporan penggelapan? Siapa yang melaporkan? Apa? Si Vina. Siska menyambar dengan nada tinggi. Mana mungkin si buta itu bisa lapor? Dia saja tidak tahu jalannya keluar rumah. Kalau tidak dituntun? Bentak Hendra frustrasi. Tapi ini aneh. Maya tiba-tiba marah-marah dan pergi begitu saja setelah dia menerima sebuah pesan suara anonim. Dia bilang, aku menipunya dengan surat utang. Aku hampir saja tertawa terbahak-bahak di dalam gudang. Pak Baskoro bekerja sangat cepat. Rekaman suara Hendra di kantor notaris tadi siang, di mana dia dengan sombong mengatakan akan memanfaatkan istrinya, telah sampai ke tangan selingkuhannya. Maya, yang hanya mencintai uang Hendra, tentu saja langsung melarikan diri begitu tahu Hendra sedang terjerat utang besar, bukan mendapat warisan. Ini pasti ada yang salah. Coba kamu hubungi pembeli tanah itu lagi, Hendra, perintah Ibu Rosa. Sudah, tapi nomornya tidak aktif. Kantor yang tadi siang kita datangi juga ternyata hanya kantor sewa harian. Sialan, aku kena tipu. Hendra membanting sesuatu, mungkin vas bunga kesayanganku. Karena terdengar suara pecah yang nyaring, pergolakan batin dalam diriku memuncak. Sebagian dari diriku merasa puas melihat mereka mulai panik, namun sebagian lagi merasa miris. Inilah pria yang pernah kuberikan seluruh hidupku. Pria yang rela menjual istrinya sendiri demi keserakahan yang tidak ada habisnya. Air mata kembali menetes. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena rasa jijik yang luar biasa. Ini semua gara-gara Vina, teriak Siska. Tiba-tiba, sejak dia buta, sial terus rumah ini. Jangan-jangan dia itu pembawa sial, Bu. Aku mendengar langkah kaki mendekat ke arah gudang. Kunci diputar dengan kasar, dan pintu terbuka. Cahaya lampu dari luar menyilaukan mataku yang tersembunyi di balik kacamata hitam. Hendra berdiri di sana. Wajahnya merah padam, napasnya memburu. Dia menarik bajuku hingga aku terangkat dari lantai. Vina, jujur sama aku. Siapa pembeli tanah itu sebenarnya? Kenapa semua rekeningku diblokir setelah aku tanda tangan kontrak itu? Bentak Hendra tepat di depan wajahku. Aroma alkohol bercampur amarah tercium sangat kuat. Aku memasang wajah paling ketakutan yang bisa kubayangkan. Hendra, ada apa? Aku tidak tahu apa-apa. Aku kan buta. Aku cuma melakukan apa yang kamu minta tadi siang. Ada apa dengan uangnya? Jangan akting lagi. Kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Mana surat-surat rumah ini? Mana perhiasanmu yang lain? Dia menggeledah kamar gudang yang sempit itu, melempar kasur tipisku, dan menggobrak-abrik tas kecilku. Beruntung, ponsel rahasiaku sudah kuselipkan di celah plafon sesaat sebelum dia masuk. Dia tidak menemukan apa-apa selain kacamata cadangan dan beberapa obat tetes mata. Tidak ada, Mas. Dia benar-benar tidak bawa apa-apa. Lapor Siska yang ikut masuk dan menggeledah pakaianku dengan kasar. Hendra mendorongku hingga kepalaku. Terbentur pinggiran lemari tua. Rasanya berdenyut. Tapi rasa sakit itu tidak sebanding dengan rasa sakit di hatiku. Kalau sampai besok pagi,
uang itu tidak cair, aku akan kirim kamu ke panti asuhan di luar kota. Kamu sudah tidak ada gunanya lagi di sini. Mereka keluar dan kembali mengunci pintu gudang. Di luar, aku mendengar mereka mulai bertengkar satu sama lain. Ibu Rosa menyalahkan Hendra karena kurang teliti. Siska menangis karena mimpinya punya mobil baru hancur. Dan Hendra terus-menerus memaki. Aku perlahan berdiri, mengusap dahiku yang mulai membengkak. Aku mengambil ponselku kembali. Tanganku gemetar saat menekan nomor ayah. Ini adalah pertama kalinya aku menghubunginya secara langsung sejak kecelakaan itu. Ayah, bisikku, saat suara berat yang penuh wibawa itu menjawab di seberang sana. Vina, anakku, kamu baik-baik saja. Baskoro sudah menceritakan semuanya. Ayah tidak tahan melihatmu menderita di sana. Ayah, jemput sekarang ya? Suara ayah terdengar penuh kekhawatiran dan amarah yang tertahan. Jangan dulu, ayah. Sebentar lagi, aku ingin mereka merasakan puncak keputusasaan mereka malam ini. Besok pagi, ada acara lelang di hotel pusat kota yang akan dihadiri oleh para pengusaha kan? Aku tahu, Hendra akan mencoba datang ke sana untuk mencari pinjaman darurat. Aku ingin ayah mengirimkan undangan VIP untuk mereka malam ini juga. Kamu yakin, nak? Yakin, ayah. Aku ingin memberikan mereka panggung untuk kehancuran mereka sendiri. Aku ingin mereka melihat siapa orang buta yang mereka injek-injek ini di depan semua kolega bisnis yang selama ini mereka banggakan. Baiklah, Vina, ayah akan siapkan segalanya. Besok, seluruh Jakarta akan tahu siapa putri tunggal Surya Atmaja. Aku menutup telepon. Di luar, hujan mulai turun dengan lebat, seolah ikut merasakan badai yang akan segera pecah. Aku kembali duduk di lantai, menatap pintu gudang yang tertutup. Di balik pintu itu, Hendra dan keluarganya masih terjebak dalam keserakahan mereka, mencoba mencari jalan keluar dari lubang yang mereka gali sendiri. Mereka tidak tahu bahwa besok pagi, mereka tidak hanya akan kehilangan uang, tapi mereka akan kehilangan martabat, nama baik, dan kebebasan mereka. Pagi hari di dalam gudang pengap itu dimulai dengan suara gedoran pintu yang sangat keras. Aku tidak butuh mata untuk tahu bahwa Hendra sedang dalam suasana hati yang sangat bersemangat sekaligus terdesak. Ketika pintu terbuka, aku melihatnya melalui celah kacamata. Ia mengenakan setelan jas terbaiknya, meski tampak sedikit kusut karena ia pasti tidak bisa tidur semalaman. Bangun, Vina. Cepat mandi, dan pakai baju yang agak pantas. Kita harus pergi ke Hotel Grand Palace sekarang juga. Ada acara pertemuan pengusaha besar. Dan Pak Baskoro bilang, dia bisa mengenalkan aku pada investor yang sanggup melunasi semua utang dan memberikan modal baru? Seru Hendra sambil melemparkan sebuah gaun tua milikku yang ia ambil dari koper. Tapi Hendra, kenapa aku harus ikut? Aku kan hanya akan merepotkanmu di sana. Aku bertanya dengan nada yang lemah, sengaja ingin melihat alasannya. Kamu harus ikut? Karena investor ini sangat menghargai nilai-nilai keluarga. Dia ingin melihat bahwa aku adalah suami yang bertanggung jawab meskipun istriku. Ya, dalam kondisi seperti kamu. Jadi, jaga sikapmu. Jangan sampai membuatku malu. Pakai kacamata hitammu itu. Dan tetaplah diam di sampingku, perintahnya tanpa perasaan. Di ruang tamu, Ibu Rosa dan Siska sudah berdandan berlebihan. Mereka memakai perhiasan emas, yang aku tahu itu adalah hasil mencuri dari laci kamarku beberapa bulan lalu. Aroma parfum murahan mereka memenuhi ruangan. Mereka tampak begitu optimis, seolah-olah semua masalah finansial mereka akan selesai dalam hitungan jam. Ayo cepat! Nanti kita telat, Siska sudah lapar. Katanya, di Hotel Bintang 5, sarapannya mewah. Omel Ibu Rosa sambil menarik tanganku dengan kasar menuju mobil. Perjalanan menuju pusat kota terasa sangat kontras. Mobil tua Hendra yang sudah mulai berbunyi mesinnya
membelah kemacetan Jakarta, menuju kawasan Gudang Jang pencakar langit yang megah. Semakin dekat kami dengan Hotel Grand Palace, semakin aku merasa detak jantungku berirama dengan kemenangan yang sudah di depan mata. Begitu kami sampai di lobi hotel yang berlapis marmer dan lampu kristal yang berkilauan, Hendra tampak sangat gugup. Dia berulang kali membetulkan dasinya. "Dengar ya, kalian bertiga, jangan bicara sembarangan. Biar aku yang bicara dengan Pak Baskoro." Kami masuk ke dalam ballroom yang sangat megah. Ratusan orang berpakaian formal memenuhi ruangan. Aroma kemewahan menyengat indera penciumanku. Ibu Rosa dan Siska tampak melongo melihat kemegahan itu. Mereka sibuk mengambil foto selfie di sudut ruangan, tidak sadar bahwa orang-orang di sekitar mereka menatap dengan pandangan aneh. Tiba-tiba, Pak Baskoro muncul dari balik kerumunan. Dia mengenakan jas yang sangat mahal. Terlihat sangat berbeda dari calon pembeli tanah yang mereka temui kemarin. "Ah, Pak Hendra, Anda tepat waktu," sapa Pak Baskoro dengan senyum misterius. "Pak Baskoro, terima kasih banyak sudah mengundang kami." "Mana investor yang Anda bicarakan itu?" tanya Hendra dengan wajah menjilat. "Sabar, Pak Hendra, beliau sedang bersiap sayap untuk memberikan sambutan di atas panggung." "Oh, dan ini Ibu Vina ya?" Pak Baskoro menatapku dengan tatapan penuh arti. Aku memberikan anggukan kecil yang hampir tidak terlihat sebagai kode. "Iya, Pak, ini istri saya. Maaf kalau dia sedikit mengganggu karena kondisinya," ucap Hendra sambil menyenggol lenganku agar aku menunduk. Saat itulah pembawa acara naik ke atas panggung. Suaranya menggema di seluruh ruangan. "Selamat pagi hadirin sekalian. Hari ini adalah momen yang sangat spesial. Pemilik dari Surya Atmaja Group, Bapak Surya Atmaja, ingin memperkenalkan pewaris tunggal dari seluruh kerajaan bisnisnya yang selama ini tinggal di luar kota." Seluruh ruangan mendadak hening. Hendra, Ibu Rosa, dan Siska ikut menoleh ke arah panggung dengan rasa penasaran yang besar. Mereka tidak tahu bahwa nama Surya Atmaja yang mereka dengar adalah nama ayahku. Mari kita sambut putri tunggal Bapak Surya Atmaja, Ibu Vina Atmaja. Lampu sorot tiba-tiba mengarah tepat ke tempat kami berdiri. Hendra tersentak kaget. "Vina Atmaja? Namanya sama dengan kamu, Vina. Wah, hebat sekali ya. Ada orang kaya yang namanya sama dengan si buta ini," bisik Hendra dengan nada mengejek yang sangat kental. Namun, Pak Baskoro justru melangkah maju dan memberikan tangannya padaku. "Silakan, Non Vina. Ayah Anda sudah menunggu di atas panggung." Dunia seolah berhenti berputar bagi Hendra. Matanya terbelalak lebar. Mulutnya menganga tak percaya saat melihat Pak Baskoro, pria yang ia anggap sebagai penolongnya, membungkuk hormat padaku. Aku melepaskan kacamata hitamku dengan gerakan yang sangat perlahan. Untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, aku menatap langsung ke arah mata Hendra. Tidak ada lagi pandangan kosong. Yang ada hanyalah tatapan tajam yang menusuk hingga ke jantungnya. "Vina, kamu bisa melihat." Suara Hendra bergetar hebat. Wajahnya mendadak pucat pasi, seperti baru saja melihat hantu di siang bolong. Ibu Rosa dan Siska di belakangnya hampir terjatuh karena lemas. Mereka saling berpandangan dengan wajah yang dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Perhiasan emas yang mereka pakai seolah-olah menjadi beban berat yang mencekik leher mereka sendiri. Aku selalu bisa melihat. "Hendra," bisikku dengan suara yang sangat tenang, namun penuh tekanan. "Aku melihat setiap perselingkuhanmu. Aku melihat setiap pencurian yang dilakukan ibumu. Dan aku melihat betapa menjijikkannya kalian memperlakukanku saat aku dianggap tidak berdaya." Tanpa mempedulikan teriakan kaget mereka, aku melangkah dengan anggun menuju panggung, meninggalkan mereka yang berdiri mematung di tengah kerumunan orang-orang terpandang. Setiap langkahku adalah paku terakhir
untuk peti mati keserakahan mereka. Di atas panggung, ayah sudah berdiri dengan mata yang berkaca-kaca. Dia merentangkan tangannya dan memelukku di depan semua kamera media. "Selamat datang kembali putriku." Aku berbalik ke arah hadirin, menatap lurus ke arah Hendra yang kini sedang mencoba melarikan diri ke arah pintu keluar. Namun langkahnya terhenti oleh 2 orang petugas keamanan berbadan besar yang sudah diperintahkan oleh Pak Baskoro. "Hendra, jangan pergi dulu." Suaraku menggema melalui mikrofon, membuat seluruh ruangan menatap ke arah pria yang kini gemetar ketakutan itu. "Pesta ini baru saja dimulai. Bukankah kamu datang ke sini untuk mencari modal?" Senyumku mengembang, namun itu adalah senyum yang paling mengerikan yang pernah mereka lihat. Plot twist ini hanyalah awal, karena aku tidak hanya akan mengungkapkan siapa aku, tapi aku akan membongkar semua dosa mereka di depan layar besar yang kini mulai menampilkan rekaman-rekaman tersembunyi dari dalam rumah kami. Riuh rendah, suara bisikan di dalam ballroom mewah itu mendadak senyap saat video di layar raksasa mulai terputar. Semua mata kini tertuju pada gambar yang bergetar namun sangat jelas. Di sana, terlihat Siska yang sedang tertawa sambil meludahi piring makanan yang akan disajikan kepadaku. Terlihat pula Ibu Rosa yang dengan santainya memasukkan perhiasan dari laci kamarku ke dalam tasnya sambil berujar, "Orang buta tidak butuh berlian. Dia cuma butuh tanah kuburan kalau terus-menerus merepotkan seperti ini." Aku berdiri tegak di atas panggung, di samping ayah yang tangannya mengepal kuat menahan amarah. Aku bisa melihat dari ketinggian ini. Wajah Hendra yang tadinya pucat, kini berubah menjadi abu-abu. Dia mencoba bersembunyi di balik pilar besar. Namun sorot lampu panggung seolah terus mengejarnya. Para tamu undangan yang terdiri dari pengusaha papan atas dan kolega ayah mulai melontarkan tatapan jijik ke arah mereka bertiga. Itu editan. Itu bohong." Siska tiba-tiba berteriak histeris di tengah kerumunan. Suaranya melengking sumbang, merusak estetika ruangan yang elegan itu. "Vina itu penipu. Dia pura-pura cacat untuk menjebak kami. Dia yang jahat." Ibu Rosa ikut menimpali dengan suara gemetar, mencoba mencari simpati dari orang-orang di sekitarnya. "Tolong, bapak-bapak, ibu-ibu, kami ini keluarga baik-baik. Vina itu menantu yang tidak tahu diuntung. Kami merawatnya siang malam saat dia buta." Aku melangkah maju 1 tindak, memegang mikrofon dengan mantap. "Merawatku? Ibu Rosa, apakah merawat artinya mengunciku di gudang pengap tanpa air minum? Apakah merawat artinya membiarkan suamiku membawa wanita lain ke tempat tidurku karena kalian pikir aku tidak bisa melihat?" Tepat saat aku mengucapkan itu, layar di belakangku berganti gambar. Kali ini adalah rekaman CCTV rahasia yang dipasang oleh tim Pak Baskoro di dalam kamar utamaku. Terlihat Hendra sedang berpelukan mesra dengan Maya di dalam video itu. Hendra tertawa lebar sambil menunjukkan surat-surat yang kemarin aku cap jempol. "Lihat ini, Maya." Suara Hendra di video itu terdengar sangat jelas berkat sistem audio canggih hotel. Si buta itu sudah menandatangani kematiannya sendiri. "Besok kita jual tanahnya. Lalu kita kirim dia ke panti jompo paling murah di pinggiran kota." Aku sudah muak melihat wajahnya yang tanpa ekspresi itu. Hendra yang tadinya mencoba melarikan diri, kini jatuh terduduk di lantai marmer. Dia dikepung oleh tatapan menghakimi dari orang-orang yang sebelumnya ingin dia jadikan rekan bisnis. Maya, yang ternyata juga hadir di acara itu sebagai tamu salah satu relasinya, langsung berusaha menutupi wajahnya dengan tas dan mencoba lari menuju pintu keluar darurat. Namun, Pak Baskoro sudah lebih dulu memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk menahannya. "Hendra," panggilku dengan nada dingin yang menggigit. "Kamu datang ke sini mencari investor, bukan? Kamu ingin menyelamatkan perusahaanmu yang hampir bangkrut karena kamu gunakan uangnya
untuk berfoya-foya dengan wanita itu. Aku memberi kode kepada Pak Baskoro. Dia kemudian maju dan membuka sebuah map tebal. Perlu kami sampaikan kepada hadirin sekalian bahwa perusahaan milik saudara Hendra, PT Erta Mandiri, saat ini secara resmi telah diakuisisi oleh Surya Atmaja Group. Namun, bukan untuk dikembangkan, melainkan untuk diaudit secara menyeluruh atas dugaan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang. Hendra merangkak mendekati panggung, mencoba menggapai ujung gaunku. Vina, tolong, aku minta maaf. Aku kilaf. Vina, aku melakukan itu semua karena aku tertekan. Aku mencintaimu. Tolong beri aku kesempatan. Ayahku melangkah ke depan, menyingkirkanku sedikit ke belakang, seolah ingin melindungiku dari polusi udara yang dibawa oleh suara Hendra. Berani sekali kamu menyebut kata cinta setelah apa yang kamu lakukan pada putriku. Kamu tidak hanya mengkhianati pernikahannya, kamu menginjak kemanusiaannya. Aku menatap Hendra dari atas panggung. Kontras tempat ini sungguh luar biasa. Kemarin, aku berada di lantai gudang yang kotor, dihina dan diancam akan dibuang. Sekarang, aku berada di puncak kejayaan, sementara dia bersimpuh di kakiku, memohon belas kasihan di depan orang-orang yang selama ini ia puja. Kamu ingat surat yang kamu minta aku cap jempol kemarin, Hendra? Tanyaku, sambil tersenyum tipis. Itu bukan surat penjualan tanah. Itu adalah pengakuan utang pribadi atas namamu sebesar 10 miliar rupiah kepada Yayasan Kemanusiaan milik ayahku. Dan karena kamu tidak memiliki dana di rekeningmu yang sudah dibekukan, maka seluruh asetmu, rumah, mobil, dan sisa sahammu secara otomatis disita untuk melunasi utang tersebut. Apa? Tidak mungkin. Ibu Rosa menjerit. Dia mulai menarik-narik rambutnya sendiri, menyadari bahwa rumah yang baru saja ia rencanakan untuk direnovasi kini bukan lagi miliknya. Itu rumahku. Itu rumah peninggalan suamiku. Rumah itu sudah kamu jaminkan untuk pinjaman bank 3 tahun lalu. Ibu Rosa dan suamiku tercinta ini tidak pernah membayar cicilannya. Aku menimpali dengan tenang. Ayahku yang selama ini membayar cicilan itu secara dayam-dayam melalui pihak ketiga. Karena aku tidak ingin kalian kehilangan tempat tinggal. Tapi sekarang, dukungan itu sudah berakhir. Siska mulai menangis, meraung-raung, mencoba memeluk kaki salah satu tamu undangan yang kaya raya. Berharap mendapat pembelaan, namun pria itu justru menjauhkan kakinya dengan jijik. Jangan sentuh saya. Keluarga macam apa kalian ini? Benar-benar tidak punya hati nurani. Suasana ballroom kini berubah menjadi pengadilan publik. Petugas kepolisian yang sejak tadi menunggu di luar ruangan akhirnya masuk atas instruksi Pak Baskoro. Mereka membawa surat perintah penangkapan atas nama Hendra dan Maya Safira terkait kasus penipuan dan penggelapan dana perusahaan saat polisi memborgol tangan Hendra. Dia terus berteriak memanggil namaku. Vina, Vina, tolong aku. Aku suamimu. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku hanya berdiri diam, melihatnya diseret keluar dari kemewahan yang sangat ia dambakan, namun tak pernah ia hargai. Ibu Rosa dan Siska juga dipaksa keluar dari ruangan karena terus membuat keributan. Mereka diusir dari hotel bintang 5 itu seperti pengemis, dengan gaun dan perhiasan curian yang kini terasa seperti kain kafan bagi reputasi mereka. Aku menarik napas panjang. Udara di ballroom ini akhirnya terasa bersih. Namun, ini barulah permulaan dari babak akhir kehancuran mereka. Aku melihat ke arah pintu besar yang tertutup saat mereka dibawa pergi, menyadari bahwa kegelapan yang sesungguhnya baru saja dimulai bagi mereka. Sementara bagiku, matahari baru saja terbit dengan begitu cerah. Apakah Anda baik-baik saja, Non? Pak Baskoro berbisik di sampingku. Aku menoleh padanya dan tersenyum tulus. Aku tidak pernah merasa sebaik ini, Pak Baskoro. Tapi tolong, pastikan
rumah itu dikosongkan malam ini juga. Saya ingin mereka tahu, rasanya tidur di tempat yang lebih buruk dari gudang yang mereka berikan padaku. Setelah keributan di ballroom mereda, aku tidak lantas pulang ke rumah mewah ayah. Ada satu tempat yang ingin aku kunjungi untuk terakhir kalinya, rumah yang selama ini menjadi penjara bagiku. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri, tanpa kacamata hitam. Bagaimana situasi Sesa, kesombongan itu runtuh, berkeping-keping, dengan kawalan ketat dari tim keamanan ayah dan didampingi Pak Baskoro. Aku tiba di depan rumah Hendra. Saat matahari mulai terbenam, warna langit yang jingga kemerahan membuat rumah sederhana itu tampak semakin suram. Di depan pagar, tumpukan kardus dan barang-barang sudah berserakan. Ibu Rosa dan Siska baru saja sampai di sana. Mereka tampak berantakan. Hiasan wajah mereka luntur oleh air mata dan keringat. Mereka baru saja kembali dari kantor polisi setelah mencoba memberikan jaminan untuk Hendra. Namun ditolak menti-menta karena bukti yang kami ajukan terlalu kuat. "Vina, kamu tega sekali," Siska menjerit saat melihat mobil mewahku berhenti di depan rumah. Dia berlari mendekat, namun tertahan oleh badan tegap para pengawal. "Di mana hati nuranimu? Kami ini keluargamu. Kamu mau kami tidur di jalanan malam ini?" Aku turun dari mobil dengan langkah tenang. Gaun pesta yang tadi aku pakai di hotel telah kuganti dengan pakaian yang jauh lebih elegan namun sederhana. Aku menatap Siska, lalu beralih ke Ibu Rosa yang sedang duduk bersimpuh di atas tumpukan baju-baju kotornya di pinggir jalan. "Hati nurani?" tanyaku dengan nada datar. "Di mana hati nurani kalian saat membiarkan aku tidur di gudang tanpa alas yang layak? Di mana hati nurani kalian saat kalian menukar obat mataku dengan air biasa karena ingin menjual vitaminnya?" Ibu Rosa mendongak, matanya merah. "Kami salah, Vina." Ibu mengaku khilaf. "Tolong, jangan ambil rumah ini. Ini satu-satunya tempat kami bernaung. Hendra sudah dipenjara. Bukankah itu sudah cukup bagimu?" Aku melangkah melewati pagar, masuk ke halaman rumah yang kini terasa sangat asing. "Rumah ini sudah bukan milik kalian sejak 3 jam yang lalu. Seluruh aset ini sudah disita atas namaku sebagai kompensasi kerugian materi dan imateri yang aku alami. Pak Baskoro, apakah semua barang mereka sudah dikeluarkan?" "Sudah, Non Vina. Hanya barang-barang pribadi mereka yang kami keluarkan. Barang-barang yang dibeli menggunakan uang Non Vina sudah kami amankan kembali ke dalam," lapor Pak Baskoro tegas. Aku berjalan menuju pintu gudang kecil di samping dapur. Pintu itu masih terbuka, persis seperti saat aku diseret keluar tadi pagi. Aku berdiri di ambang pintunya, mencium bau apek yang sangat menyengat. Aku mengambil sebuah tas kecil milik Siska yang tertinggal di sana. Tas bermerek yang dia beli dari kartu kreditku, lalu melemparnya ke arah mereka di luar. "Kalian selalu bilang aku beban, bukan? Kalian bilang aku tidak berguna karena aku buta." Aku berdiri di depan mereka, menatap lurus ke mata mereka yang kini penuh ketakutan. "Sekarang, kalian punya mata yang sehat, tapi kalian tidak punya apa-apa. Kalian punya kaki yang kuat, tapi tidak punya tempat untuk melangkah. Siapa yang sekarang lebih tidak berguna?" Siska mencoba memohon lagi. "Kak Vina, setidaknya kasih kami uang buat sewa kontrakan kecil. Kami tidak punya uang sepeser pun. Dompet kami dikosongkan untuk membayar taksi tadi." Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak menyentuh mata. "Uang? Bukankah kalian baru saja berpesta semalam?" "Oh, aku lupa. Uang itu sudah habis untuk membayar makanan mewah yang kalian makan sendiri tanpa memberiku sedikit pun. Anggap saja ini adalah pelajaran tentang bagaimana rasanya menjadi beban." Tiba-tiba, sebuah mobil mewah lain berhenti di belakang mobilku. Seorang pria keluar. Dia adalah pengacara Hendra yang baru saja dipecat karena Hendra tidak bisa membayar jasanya. Dia menyerahkan sebuah map kepadaku. "Ibu Vina, ini adalah dokumen tambahan yang Anda minta. Bukti bahwa saudara Hendra
sudah memalsukan tanda tangan ibu dalam beberapa transaksi pinjaman ilegal selama 1 tahun terakhir. Ini akan memperberat hukumannya hingga 15 tahun penjara, ucap pengacara itu. Ibu Rosa pingsan seketika mendengar angka 15 tahun. Siska histeris mencoba membangunkan ibunya sambil terus mengumpat namaku. Namun suaranya tenggelam oleh suara mesin truk yang datang untuk mengangkut sisa barang-barang mereka yang akan dibuang ke tempat pembuangan. Ayo berangkat, Pak Baskoro, tempat ini sudah terlalu kotor bagi saya, ucapku sambil berbalik badan. Namun, tepat sebelum aku masuk ke mobil, ponselku bergetar. Sebuah pesan video masuk dari nomor tidak dikenal. Aku membukanya. Di video itu, terlihat Hendra di dalam sel tahanan sementara. Dia tampak sedang dihajar oleh narapidana lain karena dia mencoba bersikap sombong di dalam sana. Wajahnya yang tampan kini penuh memar. Dan dia menangis, mirongrong menyebut namaku. Memohon ampun melalui kamera pengawas yang ia ketahui sedang merekamnya. Aku menutup ponsel itu tanpa ekspresi. Perasaan iba yang dulu sering muncul kini telah mati. Aku melihat ke arah rumah itu. Sekali lagi, rumah yang kini gelap gulita karena aliran listriknya sudah diputus. Di teras rumah, Siska masih menangis sambil memeluk ibunya yang baru sadar. Dikelilingi oleh kardis-kardis sampah di bawah lampu jalan yang remang-remang. "Non, kita ke kediaman Tuan Surya sekarang?" tanya supirku. "Iya, tapi tolong mampir sebentar ke panti asuhan di ujung jalan. Saya ingin menyumbangkan seluruh perhiasan yang tadi kita sita dari mereka. Barang-barang itu mengandung terlalu banyak energi negatif," jawabku. Saat mobilku mulai melaju meninggalkan kawasan itu, aku melihat dari kaca spion Siska sedang mencoba mengejar mobilku sambil berteriak, namun dia terjatuh di aspal yang kasar. Dia tampak sangat kecil dan tak berdaya, persis seperti posisiku beberapa hari yang lalu. Pagi hari, di depan gedung tahanan kepolisian, terasa sangat berbeda dengan udara di hotel mewah kemarin. Bau asap knalpot dan debu jalanan menyambutku saat aku turun dari mobil. Aku sengaja tidak menggunakan mobil yang terlalu mencolok kali ini. Hanya sebuah sedan hitam yang elegan. Di tanganku, aku menggenggam sebuah amplop coklat. Ini adalah paku terakhir untuk peti mati kehidupan Hendra. Pak Baskoro membukakan pintu sel khusus pertemuan. Ruangan itu sempit, hanya dibatasi oleh kaca tebal dan sebuah telepon sebagai alat komunikasi. Aku duduk dengan tenang, menatap lurus ke arah pintu besi di seberang sana. Tak lama, suara rantai dan langkah kaki yang terseret terdengar. Hendra muncul dengan seragam tahanan berwarna oranye. Wajahnya yang dulu selalu ia banggakan, kini hancur lebam. Matanya sembab dan rambutnya berantakan. Begitu dia melihatku, dia langsung menubruk kaca pembatas itu. Dia mengambil telepon dengan tangan gemetar. Vina, kamu datang? Aku tahu kamu masih mencintaiku. Tolong, cabut laporannya. Aku janji akan berubah. Aku akan sujud di kakimu setiap hari. Vina, tolong aku. Di sini sangat mengerikan." Suara Hendra pecah. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya yang kotor. Aku mengangkat telepon itu perlahan. Ekspresiku tetap datar, dingin seperti es. "Aku datang bukan untuk menyelamatkanmu, Hendra. Aku datang untuk melihat bagaimana rupa seorang pengkhianat saat dia kehilangan segalanya." "Vina, jangan begitu. Kita sudah bertahan-tahan bersama. Ingatkah saat kita pertama kali bertemu? Aku mencintaimu apa adanya. Sebelum aku tahu kamu punya harta," dustanya dengan nada yang amat memilukan. Aku tertawa kecil. Suara tawa yang membuat Hendra terdiam seketika. "Kamu mencintaiku? Lalu kenapa kamu membiarkan Maya tidur di tempat tidurku? Kenapa kamu membiarkan ibumu menghinaku setiap hari?" "Ah, aku lupa. Kamu sedang sibuk merencanakan bagaimana cara menjual tanah desa milikku agar kamu bisa foya-foya dengan selingkuhanmu itu, kan?" Hendra menunduk,
tak berani menatap mataku. Itu kesalahan terbesar dalam hidupku, Vina. Aku dijebak oleh Maya. Dia yang merayuku. Berhenti menyalahkan orang lain, Hendra. Keserakahanmu adalah pilihanmu sendiri. Dan bicara soal Maya, aku membuka amplop coklat itu dan menempelkan sebuah kertas hasil tes DNA ke kaca. Kamu tahu ini apa? Ini adalah hasil tes DNA anak yang sedang dikandung Maya, yang selalu kamu banggakan sebagai calon penerusmu. Hendra memicingkan mata, mencoba membaca tulisan di kertas itu. Apa maksudnya ini? Anak itu bukan anakmu, Hendra. Maya sudah menjalin hubungan dengan pria lain jauh sebelum dia bertemu denganmu. Dia hanya memanfaatkanmu karena dia pikir kamu adalah pengusaha sukses yang punya banyak uang. Ternyata kalian berdua adalah sepasang penipu yang saling menipu. Bukankah itu ironis? Wajah Hendra berubah dari sedih menjadi penuh amarah yang meledak. Dia memukul kaca itu dengan kepalan tangannya hingga suaranya bergema di seluruh ruangan. Maya! Sialan kamu, Maya! Aku sudah memberikan segalanya untukmu. Jangan berteriak, Hendra. Kamu hanya mempermalukan dirimu sendiri, kataku sambil mengeluarkan selembar kertas lagi. Dan ini adalah surat perceraian kita. Aku sudah menandatanganinya. Kamu hanya perlu membubuhkan tanda tanganmu di sini, atau pengacaraku yang akan mengurusnya secara paksa di pengadilan nanti. Hendra menatap surat itu dengan pandangan kosong. Dia menyadari bahwa dia benar-benar telah kehilangan segalanya. Istri yang tulus, mertua yang kaya raya, harta, nama baik, dan bahkan harga dirinya sebagai seorang pria. Vina, kalau aku tanda tangan, apa kamu akan memberikan sedikit uang untuk ibu dan Siska? Mereka sekarang tinggal di kolong jembatan. Vina, ibumu sakit-sakitan. Rintihnya mencoba menggunakan rasa ibaku yang terakhir. Aku berdiri, menaruh telepon itu kembali ke tempatnya. Ibu dan Siska adalah tanggung jawabmu, bukan tanggung jawabku lagi. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Jika mereka menanam duri di jalanku, jangan harap aku akan memberikan bunga di jalan mereka. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Aku bisa mendengar teriakan histeris Hendra di belakangku. Dia memanggil-manggil namaku, memohon, mencaci, lalu menangis lagi. Tapi aku tidak menoleh sedikit pun. Beban berat di pundakku selama 6 bulan terakhir seolah menguap begitu saja. Di luar gedung tahanan, aku melihat Ibu Rosa dan Siska sedang duduk di pinggir jalan, tepat di seberang gerbang kantor polisi. Mereka tampak lusuh, mengenakan pakaian yang sama dengan kemarin. Begitu mereka melihatku, Siska mencoba berlari mendekat, tapi dia segera dihalau oleh Pak Baskoro dan tim keamanan. Vina, kasih kami uang. Vina, ibu pingsan lagi. Kami belum makan dari kemarin, teriak Siska dari kejauhan. Aku hanya menatap mereka sejenak dari balik kaca mobil yang tertutup rapat. Aku teringat bagaimana Siska tertawa saat membuang makananku ke lantai. Aku teringat bagaimana Ibu Rosa mencubit lenganku saat aku berpura-pura tidak bisa melihat jalan. Rasa kasihan itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah kelegaan bahwa keadilan telah ditegakkan. Pak Baskoro, jalankan mobilnya, perintahku. Baik, Non Vina. Oh iya, ada kabar dari tim audit. Maya Safira juga sudah ditangkap di bandara saat mencoba melarikan diri ke luar negeri dengan membawa sisa perhiasan palsu yang diberikan Hendra. Dia juga akan diproses secara hukum. Lapor Pak Baskoro. Aku mengangguk puas. Semua pion dalam permainan ini sudah jatuh. Rencana busuk mereka hancur berkeping-keping. Di bawah kaki kebenaran yang selama ini mereka abaikan, mobil melaju membelah jalanan Jakarta yang sibuk. Aku melihat ke arah langit yang cerah, merasa seolah-olah dunia baru saja dibersihkan dari noda. Namun, di tengah rasa kemenangan ini, ada sebuah renungan yang muncul di benakku tentang bagaimana uang dan kekuasaan bisa mengubah manusia menjadi monster, dan bagaimana sebuah kesetiaan
bisa menjadi senjata yang paling mematikan jika dikhianati. Kita pulang ke rumah ayah, Non, tanya supir. Tidak. Tolong bawa saya ke makam ibu terlebih dahulu. Saya ingin memberitahu beliau bahwa putrinya tidak lagi dalam kegelapan. Saya ingin memberitahu beliau bahwa sandiwara ini sudah berakhir, dan saya keluar sebagai pemenangnya. Angin sore berembus pelan di pemakaman yang tenang ini, membawa aroma tanah basah dan melati yang menenangkan. Aku bersimpuh di depan nisan ibu, mengusap marmer dingin itu dengan jemari, yang kini tak lagi gemetar. Tidak ada lagi kacamata hitam yang menutupi mataku. Aku menatap gundukan tanah itu dengan pandangan jernih, secerah masa depanku yang kini telah kembali ke genggaman. Ibu, semuanya sudah selesai, bisikku lirih. Vina sudah membuktikan bahwa kejujuran tidak akan pernah kalah oleh keserakahan. Vina sudah membuka mata, lahir dan batin. Aku meletakkan mawar putih itu di atas pusara. Rasanya aneh. 6 bulan aku hidup dalam sandiwara kegelapan. Dan sekarang, saat aku bisa melihat segalanya dengan jelas, aku menyadari bahwa dunia ini sebenarnya sangat sederhana. Manusia sendirilah yang membuatnya rumit dengan topeng-topeng palsu mereka. Hendra, Ibu Rosa, dan Siska mereka hanyalah bagian dari debu yang kini telah tertiup angin dari hidupku. Langkah kaki terdengar mendekat. Aku menoleh dan melihat ayah berdiri di sana. Beliau tidak lagi tampak sebagai pengusaha yang keras dan kaku, melainkan sebagai seorang orang tua yang penuh rasa bangga. Beliau mengulurkan tangannya, membantuku berdiri. Ayo pulang, Vina. Rumah besar kita terasa sangat sepi tanpamu. Semua pelayan sudah merindukan tawa putri kecilku yang dulu, kata ayah sambil merangkul bahuku. Ayah, apa aku terlalu kejam pada mereka? Tanyaku tiba-tiba. Sempat ada keraguan kecil yang melintas di benakku. Ayah berhenti melangkah dan menatap mataku dalam-dalam. Vina, kamu tidak melakukan kejahatan. Kamu hanya membiarkan mereka menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Keadilan seringkali terasa pahit bagi mereka yang terbiasa hidup manis di atas penderitaan orang lain. Kamu tidak menghancurkan mereka. Keserakahan merekalah yang melakukannya. Kami berjalan menuju mobil yang menunggu di gerbang pemakaman. Saat mobil mulai melaju, aku melihat keluar jendela. Jakarta mulai menyalakan lampu-lampunya. Gedung-gedung tinggi milik ayah berdiri kokoh, mencerminkan kekuatan yang kini menjadi tanggung jawabku. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku bukan lagi Vina yang naif, yang rela membuang identitas demi cinta buta. Aku adalah Vina Atmaja, wanita yang belajar melihat kebenaran justru di saat matanya terpejam. Malam itu, di ruang makan rumah besar ayah, suasana terasa sangat hangat. Tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi nasi basi atau bau amis. Semuanya tertata sempurna. Namun, di tengah kemewahan ini, aku teringat sebuah pesan moral yang akan selalu aku simpan seumur hidupku. Bahwa mata bisa saja buta, tapi hati harus tetap melihat. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena mereka tampak lemah di matamu. Karena kamu tidak pernah tahu kekuatan raksasa. Apa yang sedang bersembunyi di balik kesabaran mereka. Aku mengambil ponselku untuk terakhir kalinya terkait masalah ini. Aku melihat berita singkat di media sosial tentang kejatuhan keluarga Hendra yang menjadi viral. Netizen menghujat mereka, menyebut mereka sebagai keluarga benalu. Aku hanya tersenyum tipis dan menghapus aplikasi itu. Aku tidak butuh validasi dari dunia maya. Aku sudah cukup menang dengan menemukan jati diriku kembali. Pak Baskoro, panggilku saat asisten setia ayah itu lewat. Iya, Non Vina, tolong siapkan dana beasiswa untuk anak-anak panti asuhan yang kita kunjungi kemarin. Dan pastikan panti itu mendapatkan pasokan makanan terbaik setiap bulannya. Saya ingin sisa harta yang saya ambil dari Hendra Banner menjadi berkah bagi orang lain. Baik, Non.
akan segera saya laksanakan. Aku duduk di balkon kamar, menatap bintang-bintang yang bertaburan. Sandiwara pura-pura buta ini telah mengajariku satu hal penting, bahwa pengkhianatan mungkin bisa memberikan kemenangan sesaat, tapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk pulang. Kini, aku menutup bab lama ini dengan kepala tegak. Aku siap menyambut hari esok, di mana aku tidak perlu lagi berpura-pura, tidak perlu lagi bersembunyi. Karena sekarang, aku benar-benar bisa melihat, dan dunia yang kulihat sungguh sangat indah. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku dari awal hingga akhir. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Komen juga kalian berasal dari kota mana saja, dan share juga kisah hidup kalian di kolom komentar. Terima kasih.